Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C081016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai apa perbandingan sistem biaya tradisional dengan biaya standar, yang kedua bagaimana aspek keberlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih, dan yang ketiga apa sih yang dimaksud dengan analisis varians. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai sistem biaya tradisional versus biaya standar. Yang pertama ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Jadi, akuntansi biaya memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Yang kedua, dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Selanjutnya ada sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa, maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Selanjutnya, mengenai sistem biaya standar. Yang pertama ada ruang lingkup. Jadi, biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar juga mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai beberapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Yang kedua ada kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan baik sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang otokratis dan koersif. Selanjutnya mengenai perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama ada filosofi yang mendasari. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu, suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Yang kedua ada dorongan keperlakuan. Jadi, konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya keputusan manajemen. Yang ketiga ada pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Jadi, beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum yaitu seperti keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, dan keputusan mengurangi biaya. Materi selanjutnya mengenai aspek keperlakuan dari langkah akuntansi yang dipilih. Yang pertama ada penetapan standar. Jadi, standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Standar masih seringkali ditetapkan oleh metode akuntansi dan teknik yang gagal memberikan kesempatan untuk partisipasi yang berarti dari individu-individu yang dikendalikannya. Selanjutnya ada partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada tiga konsep kunci, yaitu kemauan, disonansi, dan komitmen.
Selanjutnya ada standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik yang hanya bagi mandor atau manajer akan termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai, sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Selanjutnya ada penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan di fungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Selanjutnya ada alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Fremgen dan Su S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu yang pertama, biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Materi selanjutnya mengenai analisis varians. Jadi, unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Selanjutnya ada keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasikan dan dikendalikan, atau apakah varians tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya ada aspek keperlakuan. Jadi, komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai materi aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Apabila ada kesalahan dari pemaparan materi saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.